Sang Hyang Durga mai terbalik. Sang Hyang Durga di Om Swastiastu. Salam sejahtera buat sahabat kita di YouTube. Ayah, ada di sesau. Aku cak muni. Oh, cak tu. Terkait apa yang pernah saya janjikan dalam video saya yang awal. Jadi kita di sini ingin mengupas apa sih ilmu hitam, apa sih ilmu putih. Nah, kalau kita ingin menelusuri tentang lokal genius, tentang kearifan Hindu yang ada di Bali, kalau aja kita memasuk yang paling jauh ke dalam, pasti kita mengerti dan tidak menjadi suatu pemahaman yang salah. Intinya salah paham. Nah, itu yang ingin saya berbagi pada kalian. Semoga nanti apa yang saya katakan, apa yang saya jelaskan itu semua adalah pengalaman saya. Itu semua adalah pengalaman 30 tahun saya mengikuti arah Sesunan sampai Bakulun, Ida Sunan Titiang Ring Nusa, sama yang di Gunung Agung, sama di Puncak Pangde. Nah, dari sanalah saya dapat pengalaman apa sih, bagaimana sih, untuk apa. Kemudian kesimpulannya. Oke, kalian sudah lihat tadi orang yang ditusuk apa, bagaimana bentuknya. Nah, mungkin kalian berpikir, itu jelmangku atraksi, bikin sensasi lah istilahnya. Tidak, bukan begitu. Saya bukan orang sakti, saya bukan orang luar biasa, saya orang biasa aja. Tapi saya tidak takut sama orang sakti. Oke? Karena saya berprinsip Allah yang maha bijaksana, yang sempurna adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang namanya manusia, yang mengaku sakti dan sebagainya itu, saya tidak akan takut. Itu prinsip saya. Jadi yang kalian lihat tadi itu, ada yang namanya tusuk-tusukan atau bagaimana itu pakai keris segala itu adalah di saat saya menarikkan sesuhunan dengan japa mantra, dengan tarian, dengan mengucapkan kata-kata untuk menurunkan beliau, memanggil beliau, itu suatu kegelaran untuk bisa kita tuh memanggil bagaimana beliau itu berkenaan untuk turun dan datang di depan kita. Itu pun berbagai hati nurani yang ikhlas, keikhlasan diri, dan dipercaya sama beliau. Kalau orang Bali bilang satin ke betara gitu. Tuh, dengan begitu dia akan turun dengan mengucapkan beberapa mantra, kegelaran, semuanya, bahkan memuliakan beliau, ngajum beliau saya. Kita muliakan beliau, beliau turun. Nah, di sanalah para rencang, balewadul, perepatih, pengapih, pelurah sedahan,
buta kala dia akan masuk ke sahabat-sahabat kita yang ditusuk tadi. Intinya, kalau kita tuh menurunkan beliau termasuk terhadap seseorang, kita ingin buktikan apa benar beliau sudah masuk, merpati sudah masuk orang itu. Apa benar dia tuh kemasukan roh dewa atau bagaimana? Untuk membuktikan itu, ya malah mereka yang minta ditusuk. Kita ambil keris, kita tusuk. Apa yang terjadi? Ajaib kan? Tidak tembus. Nah itulah beliau. Anehnya lagi, ada seseorang yang dirangsuti oleh roh dewa, yang intinya Durga ya. Kita mohonkan yang terduga untuk kembali ke alam nis. Beliau nggak mau. Tapi tolong dong, kalau saya mau dikembalikan ke alam nis, saya minta api katanya. Saya minta keris taji katanya. Tolong tusuk saya, baru saya mau kembali. Aneh kan? Kita ambil api, kita ambil keris, kita tusuk. Nah, setelah itu dia dah sadar diri kembali ke tenaganya. Nah itu salah satu pembuktian bagaimana dengan ide, dengan tarian, dengan japa mantra. Ya mungkin salah satu saya ucapkan, Sang Hyang Durga mai terbalik, Sang Hyang Durga dipil, Sang Hyang Durga malik terus, Sang Hyang Durga malik asli kita. Watin ke surya ke chandra kesunaran tu berapa? Allah ayu ning hidup tekan tan kadu tu. Dening yo namo suaka. Pakulun padku yang betari duga. Turun tebudun pakulun. Saking akasa ring mat. Wang adak dengan ngusdan tu manusia kabeh. Enak. Pakulun. Anda lihat tadi bagaimana sosok manusia itu menjadikan dirinya itulah sosok Durga, menjadikan dirinya adalah sosok penugrahan Durga. Itu lazim disebut di Bali itulah Betari Durga. Jadi ada pengiwa dan penengen, ada leak dan pengiwa. Nah itu pengiwa Darmo Iti Aji Ukit. Kalau Aji Ukit sudah luar biasa, di Bali sudah sangat dahsyat sekali itu Aji Ukit. Dahsyatnya karena apa? Menyakiti. Tapi jangan salah, di sini saya akan jelaskan. Kenapa, bagaimana, untuk apa, kemudian apa sih tujuannya? Di Bali, dari nenek leluhur, dari anak-anak, cucu, semua membilang bahwa ada leak jati. Pada umumnya di mindset manusia semeton Hindu, tahu kan? Ada pemikiran bahwa leak itulah sosok yang menakutkan, sosok yang jelek, sosok yang paling hina, salah. Itu penafsiran yang sangat keliru. Kalau keliru tidak bisa. Kalau salah tidak bisa diperbaiki. Kalau keliru, oke, masih bisa diperbaiki. Maaf ya, ini pengalaman. Dari 30 tahun Mangku Gede Kiswaru Ngiring, ikut arahnya beliau, dari sanalah ketemu berbagai pengalaman menangani orang sakit dan lain sebagainya. Banyak sekali.
Dari sana kita dapat menyimpulkan, dapat mengartikan apa sih pemahamannya. Jadi kalau menurut saya, leak itu ada 3. Leak desti teluh hagung terang jana itu ada 3. Tapi intinya, leak sujati, leak yang benar-benar namanya leak itu ada 5. Mereka perencang, persayang, ring dalam kahyangan. Itu leak, bukan leak manusia tuh, leak dewa. Jadi beliau akan turun ke bumi, akan menyelesaikan permasalahan yang ditugaskan oleh yang bertadi juga. Beliaulah nanti yang memudahkan. Siapakah beliau? Ada 5. I rerege, I kumang-mang, I njak pupu, I basang-basang, I tangan-tangan. Itu 5 sosok leak sujati yang berstana ring dalam kahyangan untuk memudahkan mereka yang sombong, yang aku sakti, dan lain sebagainya. Tetapi leak pada umumnya yang mereka ada di dunia, di skala, yang di skala dia sebagai manusia, yang di skala dia sebagai penuh agung terang jana, tentu banyak. Mungkin kalau kita menonton Cangarang, lenda-lendi guak siksa tangting mas, bisa wadanu ketua waringin sungsang jago tungul, camro berak, guak siksa, muang pudak setegal, hidongkang mekam, muang saking sampian mas, badai mas, betupang solas, betupang selikur, dan lain-lain. Itu nama leak pada umumnya. Tapi jangan salah. Sekarang karena pengalaman, hanya saya bisa mengungkapkan ini. Tidak ada dalam sastra, tidak ada dalam buku, tapi pengalamanlah saya sekarang berbagi kepada kalian sahabatku. Kalian tahu, di Bali ada 3 kategori yang namanya pengeleakan. Pertama, ada yang namanya leak dasar dari leluhur keturunan. Leak ini, manusia ini dapat anugerah untuk menjalankan manat dari leluhurnya dia, karena kepantesan di sana diestafetkan, diserahkanlah kepada anak cucunya, waris-warisnya. Itu persayang dalam, itu leak keturunan. Yang kedua, pemahaman saya ya, bukan dari buku. Leak karena dia belajar. Orang akan selalu ingin tahu, orang akan selalu ingin pemahaman, ingin mencoba, bahkan ingin menelusuri sejauh mana, sedalam mana tentang ilmu itu. Maka belajarlah mereka. Melalui buku, pengiwa, mereka belajar. Pengeringkasan dasar sastra, jadi 5 sastra, jadi 3 sastra. Nah, mereka mencoba, ingin tahu, membaca buku. Biasanya, kalau lihat yang nomor 2 ini, yang dasar belajar ini, ada kemungkinan negatif dan positif. Yang ketiga, dia membeli. Yen dia datang ke tempat dukun, orang sakti, untuk apa? Untuk menyakiti orang, saya ingin membeli. Untuk warung saya biar rame, saya ingin membeli. Ya,
untuk saya biar dicintai oleh seorang, karena saya kepingin sama orang itu ngasihan, saya membeli. Nah, dengan membeli itulah dia tuh bisa negatif, sangat-sangat negatif. Nah, terkait saya kembali sekarang untuk menjelaskan bagaimana kalau lihat dasarnya dia keturunan luar biasa. Apa? Kalau dia betul-betul ngisep sari, dia akan jadi balian. Kalau memang dia ke kiri jalannya, itu bukan positif juga. Positifnya apa? Dia akan membunuh orang-orang yang wajar dibunuh. Siapakah dia? Orang yang suka memfitnah. Orang yang suka membunuh. Orang yang suka menipu, selingkuh. Bahkan mempermainkan budaya. Mempermainkan adat istiadat keturunan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Apa itu? Ya, keyakinan kita. Hindu Dharma. Lihat yang nomor 2. Dia dasar belajar. Orang belajar sudah pasti. Kalau sudah pintar, dia ingin mencoba. Ingin mencoba. Kalau dia tuh dipakai untuk positif, maka akan positif dia tuh menjadi baktinya seorang leak. Tapi kalau negatif dia akan mencoba. Dia akan jualkah? Dia akan menyakitikah? Membunuhkah? Nah, di sana ada negatif dan positif. Nah, yang ketiga sekarang ada namanya Leak Ulian Yumli. Di sana itu dasarnya dia begitulah, ada dasar. Dia iri hati, dengki, bahkan tak segan-segan membunuh. Sudah pasti dia akan menerima karmanya nanti. Tapi jangan salah, orang yang mau disakiti, orang yang mau dibunuh, dia punya leluhur, punya kawitan, punya lelangit. Teman-teman sahabat-sahabat itu tidak akan bisa dimakan oleh mereka leak-leak yang jahat itu. Kecuali yang bersangkutan juga sama. Tak pernah kapura, tak pernah membanten. Salah jalannya dia otomatis nanti bisa aja ketemu pada tujuan saya lihat tadi. Tapi untuk video selanjutnya saya ingin menjelaskan sangat-sangat dahsyat. Sangat luar biasa. Di luar nalar. Bagaimana kehidupan jin? Bagaimana kehidupan wong samar yang ada di alam niskala itu? Sehingga dapat mengganggu dan berinteraksi dengan manusia. Bahkan menyakiti. Bahkan berteman, bahkan mereka menolong. Nah itu, video selanjutnya kita bahas tentang itu. Tunggu video selanjutnya, oke? Om, Santi, 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 Om.